al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alih wan naru mithlu dzalik. Neraka lebih dekat dengan seseorang di antara kalian dibandingkan dengan sendal pasangannya. Wan nar, neraka juga begitu. Begitu maksudnya gimana? Terkadang neraka lebih dekat dengan seseorang dibandingkan dengan sendal sama pasangannya. Artinya adalah bahwa ada orang-orang yang kedekatannya dengan surga itu kayak sendal sama pasangannya. Ada juga orang-orang yang kedekatannya dengan neraka seperti sendal sama pasangannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap semoga menjadi orang yang pertama, dan jangan ada di antara kita jadi orang yang kedua. Orang yang dekat dengan surga seperti sendal sama pasangannya. Itu teman-teman saudara sekalian, ada dua orang. Ada dua jenis orangnya. Yang pertama, orang yang terlahir soleh, ditumbuhkan padanya benih-benih kebaikan, sehingga mau nggak mau emang kayak jadi orang soleh gitu. Dan saya suka iri sama orang-orang yang demikian, sambil berharap-harap semoga menjadi salah satunya. Ada orang tuh yang kayak nggak usah berusaha banyak-banyak, emang udah baik aja gitu, emang udah solehah aja gitu. Ada yang begitu. Yang keduanya adalah orang yang berusaha untuk kemudian Allah bukakan pintu baginya, sehingga ia pun menjadi orang yang dekat dengan surga karena usahanya tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yujahid fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang untuk mendekati kami, kami pun bukakan pintu-pintu kedekatan dengannya. Masya Allah. Ada dua kelompok orang untuk ahli neraka. Ada yang emang dari lahir baik aja udah. Dan yang kedua yang usaha. Sama kayak orang sekolah. Ada yang emang udah cerdas aja dia. Biar kata tidur-tiduran, biar kata datangnya telat, walaupun serba kayak males-malesan gitu, tapi ya juara kelas aja, hasilnya bagus aja ujiannya. Kan ada yang begitu. Ada juga kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua nih harus usaha. Dia belajar bener-beneran, ikut les sana, ikut les sini, itu kan. Kemudian dia deketin orang-orang pintar, buat belajar bukan buat nyontek. Usaha mesti ngurangin waktu tidur, mesti ngurangin ini itu, mesti ngurangin main, sampai akhirnya jadi juara gitu. Sampai akhirnya jadi orang-orang yang berhasil dengan nilai ujian yang bagus. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Neraka juga begitu. Serem bener nih. Ada yang emang dari lahir udah jelek aja udah. Semua sifat-sifat buruk ada sama dia, semua keburukan ada padanya gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga orang asalnya sih kayak baik-baik aja sebenarnya gitu, akan tetapi kemudian dia terfitnah oleh setan dan hawa nafsu, dia terbawa oleh ajakan-ajakan yang tidak baik, hingga kemudian
dia pun mengerjakan keburukan, akhir hidupnya ditutup dengan dosa-dosa, akhir hidupnya ditutup dengan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya dia pun masuk jadi kelompok ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada yang begitu, ada yang begitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, yuk kita bahas satu-satu. Ini 4 kelompok orang, 2 kelompok surga, 2 kelompok neraka ini. Ada orang-orang yang memang terlahir baik, seperti yang saya sampaikan. Tapi Allah itu adil. Ustazah, kalau ada orang yang terlahir baik, terlahir jahat, Ustazah, itu kan kayak Allah nggak adil. Bikin orang tuh nggak berada di start yang sama gitu. Enggak teman-teman, itu adil. Itu adil. Adil gimana ya? Bukannya semua anak lahir bawa fitrah. Seringkali ketika anak terlahir baik, itu adalah balasan Allah atas kebaikan orang tuanya. Jatuhnya jadi adil. Seringkali ketika anak terlahir buruk, buruk akhlaknya, buruk perilakunya, itu juga seringkali merupakan hukuman Allah atas keburukan orang tuanya. Makanya memang mesti banget tuh nyari kebaikan-kebaikan, biar kebaikan itu lebih sampai turun kepada anakmu, turun kepada cucumu, turun kepada buyutmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala cerita di surat Al-Kahfi tentang perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Musa bersama dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, itu kan Nabi Musa dapat beberapa pelajaran. Di antaranya pelajaran yang terakhir, mereka berdua lagi lapar. Mereka berdua lagi lapar, masuk ke sebuah perkampungan. Nabi Khidir bukannya kerja yang cepat dapat uang, beliau malah mendatangi sebuah rumah reot, gubuk jelek yang udah hancur. Sama Nabi Khidir malah dibangun tuh rumah. Minta juga sama Nabi Musa buat membangun rumah tersebut. Jadi Nabi Khidir sama Nabi Musa bangunin tuh rumah. Sampai rumahnya udah berdiri, udah bagus. Berhenti kemudian mereka, Nabi Musa nanya, wahai Nabi Khidir, kenapa kita ini kan lagi lapar, kenapa bukannya kita malah mau nyari makan atau nyari kerja yang bisa mendatangkan uang untuk beli makan, kita malah ngerja sukarela nih, bangun rumah yang bahkan kita nggak tahu siapa pemiliknya, maksudnya nggak ada pemiliknya bahkan. Kenapa kamu lakukan ini wahai Nabi Khidir? Nabi Khidir kemudian mengatakan, ini kali ketiga kamu nanya wahai Musa, padahal saya udah bilang bahwa kamu dilarang bertanya. Berarti kita udah batal nih sampai sini nih. Hadza firaq baini wa bainak. Ini adalah perpisahan antaraku dengan kamu. Saya akan kasih tahu kamu apa jawaban dari 3 pertanyaan kamu itu. Udah dijawab yang pertama, dijawab yang kedua. Saya nggak akan panjang-panjang karena intinya di jawaban yang ketiga. Yang ketiga nih, wahai Musa, kamu bertanya kepadaku kenapa ngebangun rumah yang nggak ada penghuninya, padahal kita perlu untuk mendapatkan uang untuk kita makan, atau kita perlu seseorang ngasih kita makan.
wahai Musa, di bawah rumah sini ada harta karun, ada harta nih, dan rumah ini adalah peninggalan seseorang untuk anak-anaknya yang yatim-yatim. Sekarang nih mereka yatim, ada di satu tempat, dipelihara sama saudaranya. Nanti kalau mereka udah gede, mereka itu akan dikembalikan ke rumah ini. Kalau rumahnya jelek, mereka pasti pengen jual rumahnya. Tapi kalau rumahnya bagus, cakep, mereka mau nih nempatin nih rumah hingga mereka nanti dapetin hartanya yang tersimpan di bawah tanah. Saya berbuat ini wahai Nabi Musa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan saya melakukannya. Atau Allah memutuskan hal ini untuk jagain hartanya yang ada di bawah tanah buat dikembalikan kepada keluarga mereka, sebab wa kana abuhuma sholihah, karena bapak anak dua ini, anaknya ada dua tuh ya, bapak dari anak yatim dua ini adalah orang soleh, orang soleh. Makanya sama Allah dikasih kebaikan-kebaikan, termasuk rumahnya dibangun sama dua orang nabi. Teman-teman sekalian, Allah luar biasa sekali mau ngasih kebaikan kepada dua orang anak ini. Kenapa Allah kasih kebaikan kayak begitu? Wa kana abuhuma sholihah, bapaknya orang soleh. Bahkan kabarnya yang soleh itu bukan bapaknya. Siapa? Kakeknya, bukan kakeknya. Buyutnya, bukan. Akan tetapi bapaknya yang nomor 7. Nih, bapak, kakek, buyut, bapaknya kakek, bapaknya buyut, kakeknya buyut. Ah, sampai ke-7 tuh. Belum 7 itu ya. Saya udah nggak tahu lagi namanya apa. Itu teman-teman saya sekalian. Ini membenarkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kepada Nabi Dawud dalam Zabur. Salah satu dari ayat-ayat di Zabur nih. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam, "Ya Dawud, utlub mahabbati, utlub ridaya." Wahai Dawud, carilah keridhoanku, carilah cintaku. Sebab aku apabila mencintai seseorang, aku akan mencintai sampai keturunannya yang ke-7. Aku apabila cinta kepada seseorang, terkadang cinta tersebut nyampe sampai keturunannya yang ke-7. Aku apabila ridho kepada seseorang, keridhoannya tuh sampai aku bagi kepada keturunannya yang ke-7. Anak-anaknya soleh, anak-anaknya baik, anak-anaknya nasibnya bagus, cucu-cucunya juga kayak gitu, anak cucunya juga kayak gitu, terus sampai ke-7 teman-teman. Ya tentu tergantung dari seberapa dicintanya, seberapa berkahnya, seberapa ridhonya Allah pada orang tersebut. Ada yang cuma nyampe kedua, ke anak-anak doang. Ada yang nyampe ke cucu-cucu, ada yang nyampe ke cicit gitu kan, ada yang nyampe ke cucut, apalagi tuh saya nggak tahu namanya. Oh, cucut ikan, jangan kalau gitu. Turun-turun tuh teman-teman sekalian, bergantung dari seberapa dicintanya kamu, tergantung dari dicintanya seseorang. Kayak luber aja, semakin penuh tapi terus
tercinta terus berbuat kebaikan, luber sampai kemana-mana lubernya, bisa panjang. Masya Allah.